Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar semuanya, kita berjumpa lagi ya pada pertemuan ke-8. Temanya konsep dan prosedur akuntansi. Ya, di sini kita akan bersama-sama latihan mengerjakan soal persamaan akuntansi. Oke. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita latihan bersama-sama mengerjakan soal ini ya untuk persamaan akuntansinya. Kita perhatikan bersama soalnya. Bapak Denny membuka usaha servis AC mobil Jaya Makmur pada tanggal 1 Februari 2022. Transaksi yang terjadi selama 1 bulan pertama dioperasikannya Jaya Makmur yaitu 1. Pada tanggal 1 Februari 2022 ya, Bapak Denny menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 100 juta. Ya. Kemudian tanggal 2 Februari 2022 Jaya Makmur membeli perlengkapan servis mobil senilai 5 juta secara tunai ya. Ini secara tunai. Terus tanggal 3 Februari 2022 ya, Jaya Makmur membeli perlengkapan servis mobil secara kredit ya. Ini secara kredit seharga 2 juta. Kemudian tanggal 30 Februari 2022 Jaya Makmur memperoleh uang dari pelanggan sebesar 4 juta selama bulan Februari ya. Jadi memperoleh pendapatan. Kemudian pada tanggal 30 Februari 2022 Jaya Makmur membayar gaji pegawai sebesar 1.500.000. Oke. Pada tanggal 30 Februari 2022 Jaya Makmur membayar sewa untuk bulan Februari sebesar 2 juta. Ya. Yang terakhir, 30 Februari 2022, Bapak Denny mengambil uang dari Jaya Makmur sebesar 200.000 untuk kepentingan pribadi. Ya. Ini private. Jelas ya? Nah, sobat pembelajar semuanya, kita bahas satu persatu dari soal cerita yang sudah kita baca tadi. Pertama, ya, transaksi pada tanggal 1 Februari 2022, ya. Tadi Bapak Denny menyetorkan modal berupa uang tunai, ya kan, sebesar 100 juta. Sehingga transaksi apa yang berubah? Ya kan, maka akun yang akan berubah adalah kas. Kas bertambah sebesar 100 juta dan akan bertambah juga modalnya Bapak Denny ya, sebesar 100 juta. Ini modal untuk pemilik ya, modal pemilik pada Jaya Makmur. Jadi jelas ya, ketika ada setoran modal berupa uang tunai di awal transaksi, itu akan menyebabkan kas bertambah dan modal bertambah. Oke. Selanjutnya, transaksi yang kedua kita bahas lagi. Tanggal 2 Februari 2022 ya, Jaya Makmur membeli perlengkapan servis mobil senilai 5 juta secara tunai. Nah, ketika pembelian secara tunai, maka akun apa yang akan berpengaruh?
maka yang berpengaruh adalah kas karena melakukan pembelian, sehingga kasnya berkurang sebesar 5 juta. Ya. Kemudian apalagi yang berpengaruh akunnya, yaitu perlengkapan karena melakukan pembelian perlengkapan servis. Ya, jadi perlengkapannya juga bertambah 5 juta. Sehingga yang perlu kita garis bawahi di sini, ketika terjadi pembelian secara tunai pada perlengkapan, ya, maka transaksi apa yang akan berpengaruh, yaitu kas berkurang 5 juta dan perlengkapan bertambah 5 juta. Ya, jelas ya sampai di sini. Lanjut, kita transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 3 Februari 2022, ya, Jaya Makmur membeli perlengkapan servis mobil secara kredit seharga 2 juta. Maka transaksi apa nih yang akan berubah? Yaitu 1. Perlengkapan. Tadi kan membeli perlengkapan, maka perlengkapannya bertambah sebesar 2 juta, ya. Kemudian, karena pembelian perlengkapan secara kredit, maka apa yang berubah? Yang berubah adalah utang usaha karena pembelian secara kredit. Sehingga utang usahanya bertambah sebesar 2 juta. Ya. Jadi ketika terjadi pembelian secara kredit, maka transaksi yang akan berubah adalah perlengkapan bertambah dan utang usaha bertambah. Jelas ya sampai di sini? Jadi yang perlu kita garis bawahi, pertama, ketika ada setoran modal awal secara tunai, maka yang berubah adalah kas bertambah, modal bertambah. Ya. Kemudian poin kedua yang harus kita garis bawahi adalah ketika ada pembelian secara tunai, maka transaksi apa yang berubah? Yaitu kas berkurang dan perlengkapan bertambah. Ya. Selanjutnya, apabila ada pembelian perlengkapan secara kredit, maka transaksi yang berubah adalah perlengkapan bertambah dan utang usaha bertambah. Jelas ya bedanya? Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya pembahasan soalnya. Kita baca bersama. Pada tanggal 30 Februari 2022, ya, Jaya Makmur memperoleh uang dari pelanggan sebesar 4 juta selama bulan Februari. Maka transaksi yang berpengaruh adalah kas bertambah 4 juta dan modal Bapak Denny bertambah 4 juta. Karena apa? Karena terjadi perolehan pendapatan, ya. Jadi ketika ada mendapatkan pendapatan, maka kasnya bertambah dan modal Bapak Denny juga bertambah. Kemudian transaksi selanjutnya 30 Februari 2022, Jaya Makmur membayar gaji pegawai, ya, sebesar 1.500.000. Berarti terjadi peristiwa beban gaji pegawai, ya. Maka transaksi ini mengakibatkan kas berkurang 1.500.000 dan modal Bapak Denny berkurang 1.500.000. Ya, ketika terjadi transaksi ketika terjadi pembayaran gaji pegawai, maka kas berkurang dan modal Bapak Denny berkurang. Ya. Transaksi selanjutnya
tanggal 30 Februari 2022 membayar sewa untuk bulan Februari sebesar 2 juta. Transaksi ini akan mengakibatkan kas berkurang 2 juta dan modal Bapak Denny berkurang 2 juta. Mengapa? Karena adanya beban sewa sehingga kasnya berkurang dan modal Bapak Denny berkurang. Jelas ya, teman-teman. Jadi yang perlu kita ingat pada slide ini adalah ketika ada peristiwa pendapatan jasa, maka transaksi yang berpengaruh adalah kas bertambah dan modal bertambah. Ya, itu untuk pendapatan. Sedangkan yang perlu diingat lagi, ketika ada beban gaji pegawai, maka kas berkurang dan modal berkurang. Ya, hal yang perlu diingat lagi adalah beban sewa. Untuk beban sewa itu juga kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Jelas ya sampai di sini? Jadi pada slide ini ada peristiwa pendapatan jasa, beban gaji pegawai, dan beban sewa. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya. Untuk soal latihannya, pada tanggal 30 Februari 2022, Bapak Denny mengambil uang dari Jaya Makmur sebesar 200.000 untuk kepentingan pribadi. Ya, karena prive, maka transaksi ini mengakibatkan kas berkurang 200.000 dan modal Bapak Denny berkurang 200.000. Jadi kegiatan prive ini tidak berkaitan dengan kegiatan transaksi perusahaan, sehingga pencatatannya pada kas berkurang dan modal berkurang. Jelas ya untuk prive ini. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya. Di sini kita bisa melihat kita akan membuat persamaan akuntansinya secara bersama-sama. Tadi di depan kita sudah membahas satu persatu, menguraikan satu persatu untuk ini ya, tiap transaksinya. Sekarang kita buat persamaan akuntansinya. Di sini ada aset sama dengan liabilitas ditambah modal pemilik, ya. Dan turunannya kas ditambah perlengkapan sama dengan utang usaha ditambah modal Bapak Denny. Jadi saldo sebelah kanan, sisi kanan adalah aset dan saldo sisi sebelah kiri adalah liabilitas ditambah modal pemilik. Ya. Kita baca transaksi pertama tadi. 1 Februari 2022 menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 100.000. Ya, kita lihat pada gambarnya 1 Februari maka kasnya bertambah 100 juta ya, dan modal Bapak Denny bertambah 100 juta. Maka saldo pada tanggal 1 Februari ya, kas 100 juta, saldo perlengkapan 0, saldo utang usaha 0, modal Bapak Denny saldonya juga 100 juta. Transaksi kedua, 2 Februari 2022 membeli perlengkapan servis mobil senilai 5 juta secara tunai ya, pembelian tunai. Kita lihat lagi di gambarnya 2 Februari. Maka kita tuliskan kas berkurang 5 juta, perlengkapan bertambah 5 juta, utang usaha 0, modal Bapak Denny 0. Kemudian kita jumlahkan ya. Tanggal 1 Februari ditambah 2 Februari,
maka saldonya 100 juta pada kas dikurangi 5 juta, maka hasilnya 95 juta. Pada perlengkapan 0 ditambah 5 juta, maka saldo tanggal 2 Februari adalah 5 juta. Untuk utang usaha saldonya 0, dan untuk modal Bapak Denny saldonya tanggal 1 Februari ditambah tanggal 2 Februari 100 juta ditambah 0, maka hasilnya 100 juta. Transaksi tanggal 3 Februari 2022 membeli perlengkapan servis mobil secara kredit, ya, seharga 2 juta. Pembelian kredit ini kita lihat lagi di gambarnya pada tanggal 3 Februari, maka transaksi yang berpengaruh adalah perlengkapan bertambah 2 juta dan utang usaha bertambah 2 juta. Maka saldo pada tanggal 3 Februari kita jumlahkan ya, 95 juta ditambah 0, maka saldonya 0. Kemudian untuk perlengkapan kita jumlahkan 5 juta ditambah 2 juta, maka saldo perlengkapan adalah 7 juta. Untuk utang usaha 0 ditambah 2 juta, maka saldonya adalah 2 juta. Untuk modal Bapak Denny 100 juta ditambah 0, maka hasilnya 100 juta. Jelas ya sampai di sini? Kita lanjut. Transaksi tanggal 30 Februari 2022, ya. Jaya Makmur memperoleh uang dari pelanggan sebesar 4 juta selama bulan Februari. Ya, kita lihat lagi ke gambar persamaan akuntansinya. Maka transaksi ini akan mengakibatkan kas bertambah 4 juta dan modal Bapak Denny bertambah 4 juta. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Untuk saldo kas dari 95 juta ditambah 4 juta, maka hasilnya 99 juta. Untuk saldo perlengkapan ya, 7 juta ditambah 0, maka hasilnya 7 juta. Untuk utang usaha 2 juta ditambah 0, maka hasilnya 2 juta. Untuk modal Bapak Denny 100 juta ditambah 4 juta, maka hasilnya 104 juta. Untuk keterangannya ini adalah transaksi pendapatan jasa, ya. Transaksi selanjutnya 30 Februari 2022, Jaya Makmur membayar gaji pegawai sebesar 1.500.000. Kemudian kita lihat di persamaan akuntansinya. Maka transaksi ini mengakibatkan kas berkurang 1.500.000 dan modal Bapak Denny berkurang 1.500.000. Kita jumlahkan, maka saldonya 99 juta dikurangi 1.500.000, maka hasilnya 90.500.000. Untuk saldo perlengkapan 7 juta ditambah 0, maka hasilnya 7 juta. Untuk saldo utang usaha 2 juta ditambah 0, maka saldonya 2 juta. Dan saldo modal Bapak Denny dari 104 juta dikurangi 1.500.000, maka hasilnya 102.500.000. Ini untuk transaksi beban gaji pegawai, ya. Lanjut ya, kita transaksi tanggal 30 Februari 2022, Jaya Makmur membayar sewa untuk bulan Februari sebesar 2 juta. Kita kembali melihat di persamaan akuntansinya. Maka transaksi ini mengakibatkan kas berkurang 2 juta dan modal Bapak Denny berkurang 2 juta. Maka saldo kas pada tanggal 30 Februari yaitu 90.500.000 dikurangi 2 juta, maka hasilnya
95.500.000. Kemudian untuk saldo perlengkapan 7 juta ditambah 0 maka hasilnya 7 juta. Untuk saldo utang usaha 2 juta ditambah 0 maka hasilnya 2 juta. Untuk saldo modal Bapak Denny 102.500.000 dikurangi 2 juta maka hasilnya 100.500.000. Ini adalah transaksinya berupa beban sewa. Jelas ya? Kita lanjut. Tanggal 30 Februari 2022 mengambil uang dari Jaya Makmur ya, sebesar 200.000 untuk kepentingan pribadi ya. Sehingga transaksi ini mengakibatkan, kita kembali lihat di persamaan akuntansinya, kas berkurang 200.000 dan modal Bapak Denny berkurang 200.000. Maka kita jumlahkan hasilnya, saldo kas pada tanggal 30 Februari 95.500.000 dikurangi 200.000 maka hasilnya 95.300.000. Kemudian saldo perlengkapan sebesar 7 juta dan untuk utang usaha saldonya 2 juta ditambah 0 yaitu 2 juta dan saldo modal Bapak Denny kita jumlahkan 100.500.000 dikurangi 200.000 maka hasilnya 100.300.000 ya. Ini transaksinya, keterangannya berupa prive. Kemudian kita jumlahkan saldo sisi sebelah kanan yaitu aset 95.300.000 ditambah 7 juta maka hasilnya 102.300.000 ya. Dan kita jumlahkan saldo sisi sebelah kiri ya, liabilitas ditambah modal pemilik yaitu utang usaha ditambah modal Bapak Denny yaitu 2 juta ditambah 100.300.000 maka hasilnya 102.300.000. Kemudian kita lihat sisi sebelah kanan 102.300.000 maka persamaan akuntansi pada Jaya Makmur untuk bulan Februari hasilnya seimbang, sama balance ya. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya. Setelah membuat persamaan akuntansi, kita lanjut membuat laporan laba rugi. Nah, untuk Jaya Makmur untuk bulan yang berakhir pada 31 Februari 2022 ya, kita tuliskan pendapatan yaitu pendapatan jasanya karena Jaya Makmur ini bergerak di bidang jasa yaitu usaha servis AC mobil. Ya, pendapatan jasanya tercatat pada persamaan akuntansi tanggal ini ya. Tanggal 30 sebesar 4 juta. Kemudian untuk beban operasi juga tercatat pada tanggal 30 beban gaji pegawai dibayarkan sebesar 1.500.000 dan dibayarkan beban sewa sebesar 2 juta, maka total beban operasi pada bulan Februari 1.500.000 ditambah 2 juta, hasilnya 3.500.000. Ya, kemudian kita hitung untuk laporan laba ruginya, pendapatan dikurangi jasa 4 juta dikurangi 3.500.000 hasilnya 500.000. Maka laba periode berjalan pada bulan Februari Jaya Makmur laporan laba ruginya mengalami laba ya sebesar 500.000. Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya. Setelah kita membuat bersama-sama laporan laba rugi dari Jaya Makmur, selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal pemilik. Ya.
Di sini untuk bulan yang berakhir pada 31 Februari 2022. Kita tulis bersama-sama. Modal Bapak Denny 1 Februari 2022 ya, setoran awalnya sebesar 100 juta. Kemudian laba neto Februari kita ambilkan dari hasil laporan laba rugi yang sudah kita kerjakan bersama tadi ya, sebesar 500.000. Kemudian kita masukkan briefing transaksi yang terjadi pada tanggal 30 Februari ya, sebesar 200.000. Kemudian kita totalkan 500.000 dikurangi 200.000 sehingga penambahan modal pada bulan Februari sebesar 300.000. Sehingga totalnya modal Bapak Denny per 31 Februari 2022 maka 100 juta ditambah 300.000, hasilnya 100.300.000. Jelas ya sampai di sini? Nah, sobat pembelajar semuanya, kita lanjut ya. Setelah kita membuat laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal pemilik, dan laporan yang ketiga, kita akan membuat bersama-sama laporan posisi keuangannya. Jadi, teman-teman, untuk laporan keuangan kita akan membuat 3 ya. Yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal pemilik, dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan sendiri, ini gambarnya kita buat ini ya, sebelah sisi kanan untuk aset dan sebelah sisi kiri itu liabilitas dan modal pemilik ya. Untuk aset pada Jaya Makmur ya, ada kas. Ketika kita lihat di persamaan akuntansi ya, kas pada per 31 Februari 2022 saldonya sebesar 95.300.000. Kemudian saldo perlengkapan per 31 Februari 2022 sebesar 7 juta. Nah, kemudian kita jumlahkan ya, untuk kas, saldo kas, dan saldo perlengkapan, maka total aset per 31 Februari sebesar 102.300.000 ya, itu untuk saldo sisi sebelah kanan. Kemudian kita lanjut membuat rinciannya saldo sisi sebelah kiri ya. Liabilitas dan modal pemilik. Pada usaha Jaya Makmur ini liabilitasnya ada akun utang usaha ya, saldonya sebesar 2 juta. Sedangkan modal pemilik yaitu modal Bapak Denny, saldonya sebesar 100.300.000. Nah, kemudian kita jumlahkan total liabilitas ditambah modal pemilik 2 juta ditambah 100.300.000 sama dengan 102.300.000. Nah, itu untuk saldo ya, total liabilitas dan modal pemilik sisi sebelah kiri. Kemudian kita lihat saldo sisi sebelah kanan apakah sama dengan saldo sisi sebelah kiri. Ya, ternyata sama kan ya, aset sama dengan liabilitas ditambah modal pemilik. Sehingga hasil laporan posisi keuangannya adalah balance, seimbang ataupun sama. Ya, jelas ya sampai di sini.